Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, persoalan naturalisasi pemain asing itu belakangan menjadi sesuatu yang sangat ramai diperbincangkan. Di situ ada pro dan kontra, ada persilangan pendapat. Ada yang menganggap bahwa naturalisasi pemain asing itu adalah sesuatu yang bisa diterima, dan di lain sisi ada juga yang beranggapan bahwa ini adalah sesuatu yang tidak pantas atau seharusnya tidak dilakukan oleh pemerintah demi untuk mendongkrak prestasi pemain tim nasional kita. Nah, di video kali ini saya akan mencoba memberikan penjelasan terkait itu, namun di sini saya hanya akan menjelaskan dari perspektif hukum saja, karena ya ini adalah channel yang khas membahas tentang segala sesuatu dilihat dari perspektif hukum. Oke, baik. Yang pertama yang penting dipahami bahwa yang menjadi dasar hukum pewarganegaraan orang asing atau naturalisasi itu adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Nah, berdasarkan Undang-Undang tentang Kewarganegaraan tersebut, itu pada prinsipnya ada dua cara untuk agar seorang agar orang asing itu bisa menjadi warga negara Republik Indonesia. Itu yang pertama itu adalah melalui prosedur biasa atau prosedur normal. Kemudian yang kedua tentu saja prosedur tidak biasa atau bisa kita istilahkan sebagai prosedur yang tidak normal. Nah, mengenai syarat-syarat untuk menjadi warga negara Indonesia bagi orang asing atau naturalisasi adalah itu kita bisa temukan di pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Nah, di pasal 9 tersebut disebutkan bahwa syarat untuk menjadi warga negara Indonesia itu antara lain itu sudah genap 18 tahun, kemudian lancar berbahasa Indonesia, kemudian telah tinggal di Indonesia itu selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Nah, ini adalah proses yang normal ketika seseorang asing yang sudah memenuhi syarat tersebut itu boleh mengajukan permohonan untuk diproses secara biasa menjadi warga negara Republik Indonesia. Nah, ini saya kira banyak sekali contohnya warga negara asing yang melalui proses ini. Kemudian ada proses yang tidak biasa atau proses yang luar biasa atau tidak, dengan kata lain tidak normal. Nah, ini dasarnya adalah pasal 20 Undang-Undang Kewarganegaraan tersebut. Nah, di situ disebutkan ada 2 poin agar orang asing itu bisa menjadi warga negara Republik Indonesia. Itu yang pertama, berjasa kepada negara, kemudian yang kedua demi kepentingan negara. Nah, pasal 20 inilah saya kira yang digunakan oleh pemerintah untuk menaturalisasi pemain-pemain asing menjadi warga negara Indonesia, sehingga akhirnya bisa membela timnas dalam berbagai event, termasuk kualifikasi Piala Dunia yang saat ini sedang berlangsung. Namun begitu, tidak selamanya pasal 20 ini yang digunakan untuk melakukan naturalisasi terhadap pemain asing. Misalnya pada beberapa tahun lalu kita tahu Christian Gonzalez itu juga dinaturalisasi oleh pemerintah menjadi warga negara Indonesia, tapi tidak melalui atau berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ini, melainkan berdasarkan pasal 9. Jadi proses naturalisasi Christian Gonzalez ketika itu adalah melalui proses atau prosedur yang normal atau prosedur biasa saja. Nah, berbeda halnya yang naturalisasi pemain asing yang akhir-akhir ini kita saksikan. Nah, ini lebih banyak menggunakan pasal 20 sebagai dasar hukumnya. Karena khususnya pada poin kedua yang saya sebutkan tadi, karena para pemain asing itu dinaturalisasi demi kepentingan negara. Kemudian kalau kita perhatikan, umumnya para pemain asing yang dinaturalisasi pemain tersebut adalah mereka yang memiliki keturunan Indonesia atau orang tuanya adalah masih berdarah Indonesia, apakah orang tuanya berdarah Indonesia atau kakek buyut dan sebagainya. Yang jelas dalam diri mereka masih ada darah Indonesia yang mengalir. Nah, mungkin ada yang bertanya bahwa apakah untuk menaturalisasi pemain asing itu harus mensyaratkan pemain asing tersebut memiliki darah Indonesia atau keturunan Indonesia.
Nah, kalau kita perhatikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 itu tidak satupun pasal yang mensyaratkan bahwa untuk melakukan naturalisasi terhadap orang asing itu harus keturunan Indonesia atau nenek moyangnya ada yang berdarah Indonesia. Nah, misalnya tadi kita contohkan Christian Gonzalez, kita tahu bahwa dia itu tidak memiliki darah Indonesia sama sekali, tapi telah memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam pasal 9 Undang-Undang Kewarganegaraan. Jadi kalau yang kita lihat belakangan bahwa pemain-pemain yang dinaturalisasi umumnya memiliki darah Indonesia atau keturunan Indonesia, itu kalau secara undang-undang itu bukan suatu syarat. Namun kalau kita perhatikan Statuta FIFA khususnya di artikel ke-7 itu memang ada syarat yang seperti itu, bahwa untuk menaturalisasi pemain itu salah satunya pemain tersebut memiliki darah atau keturunan negara yang bersangkutan atau negara yang akan menaturalisasinya. Jadi syarat keturunan tersebut itu bukan datangnya dari undang-undang kewarganegaraan kita, melainkan dari Statuta FIFA yang ada di artikel ke-7. Jadi sekali lagi sahabat, bahwa pengwarganegaraan atau naturalisasi pemain asing di dalam tim nasional kita itu semata-mata pertimbangannya adalah pasal 20 Undang-Undang tentang Kewarganegaraan yang saya sebutkan tadi adalah untuk kepentingan negara. Lalu apakah alasan untuk kepentingan negara ini benar-benar bisa terpenuhi dalam upaya naturalisasi pemain asing yang banyak kita saksikan belakangan ini? Nah, terhadap persoalan ini saya kira perlu kita lihat juga penjelasan dari pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Ini saya bacakan penjelasan pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan orang asing yang diberi kewenangan karena alasan kepentingan negara adalah orang asing yang telah dinilai oleh negara telah dan dapat memberikan sumbangan yang luar biasa untuk kepentingan memantapkan kedaulatan negara dan untuk meningkatkan kemajuan khususnya di bidang perekonomian Indonesia. Jadi sahabat, ini kalau kita perhatikan penjelasan dari pasal 20 ini, saya kira wajar jika selama ini ada pro dan kontra mengenai naturalisasi pemain asing ke dalam tim nasional Indonesia, karena setelah kita perhatikan di sini bahwa yang dimaksud untuk kepentingan negara, jadi hanya fokusnya adalah yang dinilai akan berjasa memantapkan kedaulatan negara dan akan meningkatkan kemajuan negara khususnya dalam bidang ekonomi. Jadi apakah pemain asing yang dinaturalisasi tersebut dinilai berpotensi untuk memantapkan kedaulatan negara atau memajukan ekonomi? Kalau iya, maka sudah tepat keputusan pemerintah untuk menaturalisasi mereka. Kalau tidak, ya saya kira ini perlu dikaji ulang. Apakah keputusan naturalisasi tersebut itu sudah sejalan dengan undang-undang atau tidak? Namun terlepas dari persoalan ini, saya kira langkah pemerintah yang menaturalisasi pemain asing tersebut untuk membela timnas itu tetap harus kita dukung, karena persoalan itu nanti akan berdampak pada pemantapan kedaulatan negara kita atau peningkatan dari segi ekonomi. Berdasarkan penjelasan pasal 20 ini, itu persoalan nanti yang jelas ketika timnas kita berprestasi di kancah internasional, itu tentu akan membanggakan kita semua dan otomatis akan mengangkat martabat negara kita dari sisi sepak bola. Jadi apapun itu, tetap bagi saya pribadi kita harus dukung. Kalau ada pro dan kontra, ya kita harus hargai, karena ini kita bebas berpendapat asalkan ada argumentasi yang jelas. Jadi demikian video kali ini. Terima kasih telah menonton dan tetap menantikan video-video kami selanjutnya.